Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti dengan NIM 63020210164. Di sini saya akan memaparkan materi tentang uji chi-squares. Jadi, uji chi-squares ini adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Kemudian uji chi-squares ini adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Ada dua uji chi-squares. Yang pertama uji kecocokan. Yang kedua uji tabel kontingensi, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Kemudian distribusi chi-squares ini merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi chi-squares ini atau X kuadrat, yang mana E dalam kurung X sama dengan C X kuadrat df per 2 dalam kurung kurang 1 E kurang X. Kemudian ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-squares. Yang pertama, nilai dari 0 hingga tak terhingga itu sehingga tidak pernah negatif. Kemudian bentuk distribusinya adalah condong ke arah positif. Ada beberapa bentuk distribusi chi-squares, yaitu yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Kemudian distribusi chi-squares ini ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-squares. Yang pertama, nilai dari 0 hingga tak terhingga itu sehingga tidak pernah negatif. Bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif. Kemudian ada beberapa bentuk distribusi chi-squares ini yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Kemudian uji kecocokan distribusi. Yang pertama, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang mana H0 itu tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2012 atau distribusi uniform. HA itu ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2012 atau bukan distribusi uniform. Kemudian memilih tingkat signifikasi yaitu 5%. Uji statistik chi-squares ini dengan asumsi frekuensi yang diharapkan yaitu sama. Kemudian membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada alpha 5% dengan DF sebesar K kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11 sebesar 19,67, di mana K adalah jumlah kelas atau kategori. Kemudian uji kecocokan distribusi. Uji kecocokan distribusi ini nilai X kuadrat hitung 24,64 itu lebih besar dari X2 kritis 19,67 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Kemudian uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama, yang mana X2 9 sigma F0 kurang FE kuadrat per FE itu jumlah frekuensi yang diobservasi, F0 FE itu jumlah frekuensi yang diharapkan. Kemudian survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi jumlah anak wanita 01234, jumlah anak pria 43210, jumlah keluarga 1689145111832. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria itu mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada alpha 5%. Nah, uji kecocokan distribusi yang membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang mana H0 itu tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria, HA itu ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Kemudian memilih tingkat signifikasi yaitu 5%, uji statistik chi-squares dengan asumsi frekuensi yang diharapkan itu sama, kemudian membuat keputusan yang dimana nilai X kuadrat itu kritis pada alpha 5% dengan DF sebesar 5 kurang 1 sama dengan 4 sebesar 9,488. Kemudian nilai harapan dicari melalui probabilitas binomial dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Kemudian ada nilai X2 hitung di 0,817 itu kurang, lebih dari nilai X kuadrat kritis 9,488. Hipotesisnya itu 0. Kesimpulannya kita bahwa
probabilitas kelahiran wanita itu dan pria itu tidak sama. Kemudian uji hubungan antara dua variabel skala nominal yaitu tabel kontingensi. Uji hubungan antar dua variabel skala nominal tanpa tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Kemudian uji chi-squares digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval ataupun nominal. Kemudian uji hubungan antara dua variabel skala nominal atau tabel kontingensi. Adapun prosedurnya itu membuat hipotesis dan hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif. H0 tidak ada hubungan antara variabel independen, HA ada hubungan antara variabel independen. Kemudian menentukan misalnya alfa, menentukan uji statistika chi-squares, membuat keputusan. Kemudian chi-squares kritis didasarkan alfa dan df sebesar b kurang 1 k kurang 1, di mana b itu menunjukkan banyaknya baris dan k menunjukkan banyaknya kolom. Kemudian ada Direktur Pemasaran Koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel dia ambil secara acak di seluruh Indonesia. Kemudian pakai kita menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca, yaitu alfa 5%. Nah, adapun prosedurnya yaitu membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. HA ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Kemudian menentukan besarnya alfa itu 5%. Menentukan uji statistika chi-squares, membuat keputusan nilai X kuadrat kritis dengan alfa 5% dan df b kurang 1 k kurang 1 93 kurang 1 3 kurang 1 94 sebesar 9,4377. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang uji square. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.